Yuk anak-anak, kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya baik? Wah, pasti semuanya baik ya. Karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu baik dalam kehidupan kita. Ayo angkat tangan kanan dan tangan kirinya. Kita tepuk yang meriah buat Tuhan Yesus. Iya. Nah, hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama memuliakan Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh hilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh hilanglah, jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, apa ada yang tahu apa itu dosa? Ya, dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan Yesus. Contohnya, suka marah-marah, terus berkata kasar, dan suka mengambil barang-barang kepunyaan teman, dan masih banyak lagi. Nah, itu semua adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Kalau kita melakukan dosa, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan Yesus senang? Wah, benar sekali. Kita harus menyesal dan bertobat. Kalau kita sudah menyesal dan bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus pasti senang sekali. Nah, kalau kita sudah menyesal dan minta ampun, maka Tuhan pasti mengampuni kita, dan kita juga akan senang kalau Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, seperti yang terdapat di dalam Mazmur 32 ayatnya yang pertama. Mazmur 32 ayatnya yang pertama bunyinya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Sekali lagi ya, kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita
menyanyi lagi Yesus Cinta Saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, dipegangnya ku berdiri. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus, saya cinta Yesus, dipegangnya ku berdiri. Saya cinta Yesus. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan serta mendengarkan berita firman Tuhan. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Guru mengucapkan lalu diikuti adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Sekarang kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk mendengarkan dengan baik dan menyimpan di hati kami. Tolong juga kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Pernah enggak adik-adik main jebakan? Pasti pernah. Pak Guru juga pernah main jebak-jebakan. Tapi hati-hati adik-adik ya, jangan sampai kena jebakannya sendiri. Nah, pada suatu saat Tuhan menyuruh Nathan untuk pergi bertemu dengan Raja Daud. Setelah bertemu, Nathan menyampaikan suatu cerita kepada Raja Daud. Katanya, dalam satu kota ada dua orang, yang satu kaya dan yang satu miskin. Yang kaya ini mempunyai banyak kambing dombanya, sedangkan yang miskin ini tidak punya apa-apa kecuali satu ekor kambing domba betina yang kecil. Tetapi dia tekun memelihara sampai besar dan sampai punya anak. Nah, suatu ketika Raja Daud mempunyai tamu. Dia melihat kambing dombanya yang banyak untuk diambil, dimasak. Tetapi tidak sampai hati mengambil dombanya. Malah dia pergi mengambil domba orang miskin itu. Kasihan sekali kan? Sudah miskin, dombanya lagi diambil. Kasihan sekali. Jadi Daud bilang, wah, ini tidak benar. Orang ini harus dihukum. Lalu Nathan bilang, kaulah orang itu. Karena kau menyuruh Uria pergi berperang, lalu mati pertempuran. Dan setelah itu kau mengambil istrinya, yaitu Batseba, menjadi istrimu. Masih ingat kan? Nah, kemudian pada saat Daud mengambil Batseba menjadi istrinya, ia melahirkan seorang anak. Tetapi tidak lama kemudian anak ini menjadi sakit. Lalu Daud membayangkan dosanya, mengingat dosanya. Kemudian dia tidak mau makan. Dia berpuasa. Bahkan kalau malam dia tidur tanpa alas. Dia tidur di lantai. Orang heran melihat, Daud, ada apa yang terjadi? Tetapi kemudian pada hari ke-7, anak ini meninggal. Setelah meninggal, Raja Daud malah bersemangat.
dan kembali makan. Kemudian pergi di bait Allah, berdoa, memohon ampun, lalu diterima oleh Tuhan karena dia menyesali perbuatannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, jadi adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ditegur oleh teman atau ditegur oleh orang tua kalau kita melakukan dosa, bagaimana kita harus terima? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengakui kesalahan kita. Seperti Raja Daud di sini, mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Jadi, dia diampuni oleh Tuhan. Demikian pun juga kita. Nah, demikian cerita kita pada hari ini yang diambil dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 25. Tapi yang kita mau baca hari ini adalah ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Didengarkan ya adik-adik. 2 Samuel 12 ayat 7 dan ayat yang ke-8 yang kita baca hari ini. Ayat-ayat yang lain bisa dibaca di rumah. Ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah aku berikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, begitu banyak berkat Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Namun dengarkanlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7a. Hendaklah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Bersyukur, Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik.
Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Semua duduk rapi, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan tetap menyertai kami hingga saat ini untuk dapat beribadah kepadamu. Terlebih ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati firman-Mu yang kami sudah dengarkan hari ini, supaya itu boleh menjadi bagian kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Biarlah kami selalu setia, kami bersedia untuk menerima teguran apabila kami melakukan kesalahan. Kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh Engkau berikan kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, yang boleh berkesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati mereka semua dimanapun mereka berada. Karuniakan kekuatan kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka selalu setia beribadah, setia mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kedua orang tua, Engkau kiranya memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan untuk selalu membimbing anak-anak sekolah minggu untuk lebih jauh mengenal akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, berkati kakak-kakak pembimbing yang selalu setia untuk memberikan waktu dalam memberitakan Injil-Mu. Karuniakan kemampuan kepada kami semua, sehingga di dalam memberitakan firman-Mu, kami boleh sungguh-sungguh memberikan waktu untuk mengabarkan Injil kepada anak-anak Tuhan. Tuhan Bapa di surga, ampunkan segala dosa kami, dan terima doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah menghafal ayat hafalan dari Mazmur pasal 32 ayat yang pertama. Bunyinya, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kakak ulang ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat hafalan ini dihafal secara kreatif dan divideokan lalu dikirim ke nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih. Petunjuk hidup baru bagi kita hari ini terdapat dalam Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ingatlah selalu firman Tuhan ini. Adik-adik, Tuhan berjanji bahwa Ia akan selalu menyertai kita dan tidak akan meninggalkan kita. Karena itu sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyi Tuhan sudah berjanji. Aku takkan
meninggalkanku. Dia selalu setia, Ia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu, jagalah kesehatan dengan cara ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Dan yang paling penting adalah selalu berdoa dan baca Alkitab. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Menerima teguran, menyesali perbuatan, dan bertobat. Shalom, saya akan hafal ayat hafalan dari 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-10. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin firman Tuhan. Hafalan hari ini dari 2 Samuel pasal 5 ayat 10. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Amin.